Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang stres dan coping stres. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Stres merupakan realitas kehidupan setiap hari. Stres adalah setiap perubahan yang memerlukan penyesuaian. Pengalaman stres berasal dari 3 sumber, yaitu lingkungan, tubuh, dan pikiran. Lingkungan yang bersahabat menuntut untuk menyesuaikan diri, di mana seseorang diharuskan beradaptasi dengan cuaca, suara, kepadatan, tuntutan interpersonal, tekanan waktu, standar penampilan, dan berbagai ancaman rasa aman dan harga diri. Sumber stres yang kedua adalah fisiologis, pertumbuhan yang cepat pada remaja, menopause pada wanita, proses menua, penyakit, kecelakaan, kurangnya latihan, nutrisi yang buruk, dan gangguan tidur. Reaksi seseorang pada ancaman dan perubahan lingkungan juga menyebabkan perubahan dalam tubuh. Hal tersebut menyebabkan keadaan stres. Sumber stres yang ketiga adalah pikiran. Otak menafsirkan dan menerjemahkan perubahan yang kompleks pada lingkungan dan menetapkan kapan menekan tombol panik. Dalam psikologi, istilah stres untuk menunjukkan suatu tekanan atau tuntutan yang dialami individu atau organisme agar bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri. Sumber stres disebut dengan stresor. Stresor merupakan pengalaman atau situasi yang penuh dengan tekanan yang dapat menimbulkan stres. Adapun contoh stresor yaitu 1. Masalah pekerjaan, 2. Kebisingan, 3. Duka dan kehilangan, 4. Kemiskinan, ketidakberdayaan, status sosial rendah, dan lain-lain. Ada 3 jenis stres yang dapat terjadi. Ketiga stres tersebut antara lain eustress, distress, dan eustress. Jenis stres yang positif adalah eustress, karena saat mengalami eustress, seseorang akan lebih produktif dan banyak melakukan hal positif. Karena sumber stres jenis ini akan memotivasi seseorang untuk mencapai target yang ingin diraih hingga ia meraih hal tersebut. Hingga akhirnya, banyak orang yang menilai bahwa eustress merupakan stres yang menyenangkan. Berbeda dengan eustress yang akan membuat seseorang menjadi lebih produktif, distress merupakan stres yang bersifat negatif. Seseorang akan merasa kesulitan terhadap suatu hal yang akhirnya berdampak pada kesehatan mentalnya. Distress sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu stres akut dan stres kronis. Stres akut dapat muncul dan hilang dalam waktu singkat, sementara stres kronis adalah stres yang membutuhkan waktu yang lama untuk disembuhkan. Neostress merupakan stres yang berada di antara eustress dan distress, yang tidak memberikan dampak apapun untuk tubuh, sehingga terkadang seseorang tidak menyadari bahwa mereka tengah mengalami neostress. Hal ini disebabkan karena suatu hal yang dapat memicu stres tidak berdampak langsung terhadap kehidupannya. Coping stress merupakan suatu usaha berbentuk kognitif maupun perilaku yang secara spesifik dilakukan untuk mengelola tuntutan-tuntutan yang menyebabkan stres. Dapat dikatakan coping stress merupakan proses individu melakukan segala sesuatu yang ditunjuk untuk menanggulangi stres dan mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari stres. Mengelola dan mengatasi stres. Pertama, emotion, focus, coping. Coping dengan fokus menghilangkan atau meredakan emosi-emosi yang muncul karena stresor, seperti marah, cemas, berduka. Yang kedua, ada problem focus coping. Fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menimbulkan situasi stres. Intinya, bila kita mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi, maka kita bisa mengurangi tekanan atau stres.